Gesekan menjadi sarana pembentukan. Amsal 27 ayat 17. Saya ulang, Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Puji Tuhan. Dalam pembentukan atau proses kita menuju kepada kesempurnaan yang dikerjakan Tuhan melalui Roh-Nya, Allah menggunakan manusia di sekitar kita untuk menjalani proses tersebut. Kebenaran ini harus dimengerti dan diterima bahwa dalam pembentukan orang percaya menuju kesempurnaan yang dikerjakan Tuhan melalui Roh-Nya, Allah menggunakan manusia di sekitar kita untuk proses tersebut. Dikatakan besi menajamkan besi. Manusia ditajamkan oleh sesamanya. Ditajamkan di sini maksudnya adalah dibuat semakin dewasa, makin matang dan sempurna, makin disempurnakan. Makin dibentuk karakternya menjadi seperti karakter Kristus dan hidup menjadi berkenan kepada Allah. Dan untuk itu Allah memakai manusia lainnya. Jadi ada interaksi yang terjadi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang Kristen di abad mula-mula mengalami aniaya yang sangat luar biasa. Sebab mereka harus hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai utusan Tuhan. Terbukti sudah bahwa penderitaan yang mereka alami akibat aniaya tersebut justru menguduskan mereka, yaitu membuat mereka berhenti berbuat dosa. Itu dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 1. Selain itu, aniaya membuat mereka tidak berkiblat lagi kepada dunia. Mereka dilatih untuk meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya, sehingga hati mereka hanya tertambat dan tertuju kepada Tuhan dan kerajaannya. Puji Tuhan. Pada akhirnya, ternyata bahwa bermacam aniaya atau penderitaan yang mereka alami itu dapat menunjukkan kesetiaan dan kecintaan orang percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Allah Bapaknya. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, kita perlu membanggakan atau salut, ya lebih tepat salut kepada mereka yang dapat hidup dengan penuh hati ini taat, menyerah kepada Tuhan untuk karakternya itu diubahkan meskipun melewati berbagai aniaya. Dan kita tidak perlu membanggakan mereka yang ada orang yang suka hidup menyepi, mampu meninggalkan keramaian dan melepaskan segala kesibukan hidup seperti dialami juga oleh orang-orang sebagaimana mereka yang hidup di perkotaan lalu mereka meninggalkan kota dan beralih ke tempat sepi, ke pedesaan atau ke tempat-tempat yang lebih kecil, lebih sepi. Justru mereka yang hidup di perkotaan lebih sulit untuk menjalani hidup dengan tantangan yang lebih berat. Tentu saja karena lebih banyak orang kita berinteraksi, kita berkumpul, berkomunikasi, bertemu dengan banyak orang, berinteraksi dengan banyak orang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, banyak orang yang berpikir bahwa mereka yang hidup di kesunyian dan melepaskan segala keduniawian dengan cara meninggalkan kehidupan di kota-kota besar yang hingar-bingar, berarti itu sudah melepaskan segala sesuatu. Sebenarnya, melepaskan segala sesuatu yang dimaksud bukanlah yang demikian. Melepaskan segala sesuatu berbicara mengenai kesediaan untuk hidup tidak terikat lagi dengan dunia dan yang duniawi. Dan di tengah-tengah kemungkinan memiliki dan menikmatinya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, melarikan diri dari keramaian merupakan usaha untuk mencari mudahnya hidup. Seolah seperti pecundang atau pengecut yang takut berperang, saudara. Kita yang hidup di kota memiliki pergumulan yang jauh lebih berat
untuk dapat hidup, untuk dapat hidup tidak bercacat dan tidak bercela, untuk dapat hidup melakukan kekudusan seperti yang dikehendaki oleh Allah. Karena pengertian yang salah bahwa kesucian itu bisa dilakukan dengan meninggalkan segala kesibukan yang wajar di tengah masyarakat, yaitu dengan pergi ke tempat yang jauh, yang terpencil dan jauh lah dari keramaian. Mengakibatkan banyak orang Kristen awam merasa tidak mungkin bisa menjadi suci karena mereka tidak dapat meninggalkan kesibukan, tidak dapat meninggalkan keseharian hidup yang penuh dengan padat, dengan acara, dengan segala kegiatan dan aktivitas, dan harus bertemu dengan banyak orang, berinteraksi dengan berbagai kalangan banyak orang, dan pasti akan menimbulkan gesekan-gesekan. Saudara yang kekasih dalam Kristus, kalau seseorang tidak memiliki potensi dan kesempatan untuk meraih dunia, lalu kemudian meninggalkan dunia, bukan berarti ia tidak melepaskannya secara benar, namun itu artinya ia tidak dapat meraihnya. Beda ya saudara? Hingga tidak dapat dikatakan ia sudah berhasil melepaskan ikatan dunia. Masih ada sebenarnya keinginannya, namun ia tidak dapat menggapainya. Kita bisa ya merasakan dan membedakan hal ini. Saudara, Paulus dapat memiliki segala sesuatu, tetapi ia telah melepaskan dan menganggapnya semua itu adalah sampah. Itu dikatakannya dalam Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 9. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, seseorang tidak bisa dikatakan tangguh berpuasa kalau berada di padang gurun di mana memang sudah tidak ada air dan makanan di sana. Seseorang bisa dikatakan tangguh berpuasa kalau berada di tempat di mana air melimpah dan begitu banyak cukup makanan di sekeliling dia, tetapi ia dapat demi penyangkalan dirinya dapat menahan diri untuk tidak mengingat-ingat, tidak ingin mengambil makanan itu, dan dia menjauhkan diri dari makanan itu. Dia berpuasa dalam penyangkalan dirinya dan sengaja tidak mau menikmati apa yang ada, yang hidangan yang di depannya, minuman yang disediakan di depannya dengan melimpah. Dia melawan, menolak, saudara, maksud saya itulah berpuasa yang sesungguhnya. Jadi dia dapat menundukkan diri, dapat melepaskan semua keinginan-keinginan, mungkin rasa haus, rasa lapar, itu normal, apalagi di depan makanan yang begitu menggoda, saudara. Tetapi jika dia dapat mengendalikan diri dan dia tidak menginginkannya, itulah puasa yang sebenarnya. Jadi dia menyangkali dirinya dalam daging. Dan kita tahu puasa orang percaya bukan hanya sekedar menyangkali daging, tapi juga membuat hati kita ini mempunyai hati yang belas kasih kepada sesama, memperhatikan dan peduli kepada sesama. Itulah puasa yang sesungguhnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, harus diingat bahwa Tuhan Yesus tidak memerintahkan orang percaya meninggalkan dunia untuk mencapai kesucian. Tetapi bahkan Tuhan mengutus orang percaya untuk hadir di tengah-tengah dunia ini dan menunjukkan bagaimana perbedaan hidup di dalam Kristus itu. Hidup kudus dan menjadi berkat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari isi doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 15, saya ulang, dalam Yohanes 17 ayat 15 sangat jelas ditunjukkan, dinyatakan bahwa orang percaya harus ada di tengah-tengah masyarakat, di dalam kehidupan di dunia yang jahat ini, yang penuh dengan berbagai kejahatan ini, bukan menghindarinya. Supaya apa? Dia dapat menggarami dan menjadi terang bagi dunia. Dalam bagian lain di Alkitab, Tuhan Yesus mengatakan, lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu dikatakan dalam Matius 10 ayat 16. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita perlu memperhatikan apa yang diajarkan Alkitab, yaitu bahwa proses pertumbuhan iman yang benar melalui peristiwa kehidupan di tengah-tengah dunia, dan kita bukan menjauhkan diri atau menghindari dunia.
tokoh-tokoh iman dalam perjanjian lama dibentuk Tuhan melalui pengalaman hidup di tengah masyarakat. Kita lihat saja contoh Yusuf didewasakan melalui saudara-saudaranya dan pengalaman di tengah-tengah masyarakat Mesir pada waktu itu. Kejadian 37 sampai dengan 39. Kejadian pasal 37 sampai dengan 39, di sana kita bisa melihat bagaimana kisah Yusuf ini. Didewasakan di sini sama artinya dengan dibangun untuk hidup semakin kudus, hidup semakin suci, semakin berkenan kepada Bapa. Kalau Yusuf hanya tinggal di rumah ayahnya, di rumah Yakub, maka mimpi yang ia terima, yang juga merupakan janji besar dari Allah untuk masa depannya, untuk hidupnya, itu tidak akan terwujud di dalam hidup Yusuf. Dan yang berikut, Daud. Contoh dari Daud itu pun demikian. Kalau saja ia mau hanya tetap tinggal di padang rumput, menggembalakan domba, dia sudah merasa nyaman dengan pekerjaannya itu. Dia tidak mau juga masuk ke dalam pergaulan yang lebih luas, maka ia tidak akan pernah menjadi raja. Daud diubahkan dan didewasakan oleh Goliat juga, oleh Saul dan juga oleh penduduk Sif yang mengkhianatinya. Dan masih Daud harus melewati banyak pengalaman lain yang menyakitkan. Namun semua itu merupakan cara dari Allah untuk mempersiapkan dirinya, mempersiapkan Daud menjadi orang besar di kemudian hari. Dan terbukti dia kemudian menjadi raja menggantikan Saul di Israel. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa Amsal 27 ayat 17 yang memuat tuntunan hidup yang sangat penting. Sebab di sana dikatakan bahwa Amsal 27 ayat 17 berkata demikian, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Tuhan menjaga teks itu tetap eksis sampai hari ini, saudara, agar dari dalamnya orang percaya dapat menimba kebenaran. Sangatlah disayangkan kalau orang percaya tidak mau memperhatikan dan menyimak baik-baik apa yang diajarkan oleh Amsal tersebut. Tetapi kita harus tetap kuat. Meski ada gesekan, ada benturan, ada perbedaan, ada hal yang tidak sama, tidak selalu sama dalam berpendapat. Juga ada perbedaan-perbedaan sistem dan teknik dalam mengajar kebenaran atau dalam melayani. Janganlah hal itu menjadi sesuatu yang menghalangi kita dan saling membenci, saling mencurigai satu dengan yang lain. Jangan mudah curiga dan saling menghakimi. Luruskan tujuan pengajaran dan penyebaran Injil kebenaran firman Tuhan hanya yang bertujuan untuk misi keselamatan umat manusia berdasarkan kebenaran Injil. Puji Tuhan. Jangan menghambat atau menjegal, memadamkan kerja Roh Kudus yang berinovasi, berkarya dalam gerakan-gerakan baru yang benar-benar dikerjakan Roh Kudus. Kita dapat merasakan itu. Apakah itu pekerjaan Roh Kudus atau pekerjaan manusia? Sebab pekerjaan manusia berapa lama pun akan hilang, lenyap dengan sendirinya. Tapi itu bila itu adalah pekerjaan Roh Kudus sendiri, karya dari Roh Kudus, dia akan tetap selamanya dan akan menarik lebih banyak orang kepada keselamatan. Puji Tuhan. Kita hargai karya Roh Kudus dalam bentuk-bentuk yang berbeda dan oleh orang-orang yang berbeda juga. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Puji Tuhan.